Stand by. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك ما
كل قربى سيدي لبيك. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك. يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين. قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله. رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك. Saka manungsa murang tata tamah lan durjana wana wasa jambul gunung sujan motan bisa pinilya. Geni mawinga-winga kuwon doawut mawut cecer reksa bumi ajeng asri kidang kanggo tanda sagara. Kisah Paku Tanah Jawa. Kisah ini berawal dari zaman keemasan Kesultanan Turki Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Muhammad I. Di salah satu malam, Sultan Muhammad I mendapatkan mimpi dan mendapat perintah untuk mengajarkan agama Islam ke salah satu tempat di wilayah timur.
Tempat tersebut masih hutan belantara yang lebat dan masyarakat yang sangat kental terhadap budaya tradisional. Banyak sosok halus dan juga makhluk gaib bersemayam di setiap sudut. Dan inilah kisah Paku Tanah Jawa. Di keesokan harinya, Sultan Muhammad I sadar akan perintah agung mengajarkan agama Islam tersebut dan langsung mengumpulkan 9 ulama dari seluruh penjuru dunia. Dari 9 ulama yang sudah terkumpul, mereka dipimpin oleh Syekh Subakir dari negeri Persia yang jauh. Dengan ilmunya terhadap pengetahuan Islam, pengertian alam gaib, dan kebijaksanaan budi pekerti. Lalu mereka pun akan diutus untuk pergi menuju ke wilayah Jawa untuk menangkal pengaruh mistis di Gunung Tidar. Wahai Syekh Subakir, aku amanahkan engkau untuk menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Siap wahai sultanku, aku akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sultan Muhammad I juga memberi benda suci, yaitu batu hitam pengusir makhluk gaib, batu Raja Aji Kala Cakra. Tanpa tahu kalau efek dari batu itu akan mengganggu para makhluk gaib, mereka semua pun langsung pergi ke wilayah Jawa. Saat baru sesampainya di wilayah Jawa, Syekh Subakir dan para prajurit Turki Utsmaniyah merasa hawa mistis yang kuat sekali dari makhluk-makhluk gaib. Sampai pada akhirnya mereka pun sampai di puncak dari Gunung Tidar yang jadi pakunya tanah Jawa. Alhamdulillah wahai para prajurit, inilah puncak dari Gunung Tidar dan saatnya untuk menancapkan batu Raja Aji Kala Cakra ini. Syekh Subakir lalu langsung menancapkan batu Raja Aji Kala Cakra. Setelah itu, efek dari batu Raja Aji Kala Cakra langsung terlihat. Bumi bergetar dengan hebat, langit bersambar petir, matahari yang awalnya cerah menjadi gelap, tertutup awan yang hitam dan gelap gulita. Serta burung-burung gagak berterbangan, menandakan keberadaan makhluk gaib. Kejadian ini berlangsung selama 3 hari dan 3 malam. Tapi Syekh Subakir dan pasukannya tetap kuat terhadap keyakinan ajaran agama Islam. Para prajuritku, mari kita berdoa dan berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir dan memusnahkan para jin dan setan. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yughituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allahu akbar. Jin dan setan-setan makhluk gaib berhamburan di mana-mana dan mati karena kekuatan dari batu Raja Aji Kala Cakra. Kejadian di Gunung Tidar membuat sang dayang tanah Jawa terganggu. Dari balik asap di Gunung Tidar memperlihatkan sang dayang Jawa, ialah Sabdo Palon serta para prajurit Jawa. Sang dayang merasa wilayah kekuasaannya ditantang, langsung menghampiri Syekh Subakir dengan amarah serta aura mistis yang kuat. Sopo kowe sing wani mara mrene ing tlatah Jawa panggon kekuasaanku? Aku adalah Syekh Subakir, utusan Sultan Muhammad I dari negeri Persia yang jauh. Aku datang untuk menyebarkan ajaran Islam di tanah ini. Ing tlatah iki wis duwe ajarane dhewe. Kawit biyen rakyatku pamuji dening Sang Maha Kuwasa lewat ajaran kapitayan. Kabeh padha rukun lan urip sentosa ing alam iki. Kami tidak datang untuk merusak dan tidak memaksakan keyakinan. Kami datang untuk memberikan pilihan kepada masyarakat. Biarkan mereka yang memilih jalannya sendiri. Sandang yang belum yakin terhadap Syekh Subakir lalu menguji keyakinan Syekh Subakir terhadap ajarannya. Bersama mereka pun pergi berperang di alam gaib. Para pasukan Turki dan para prajurit Jawa berperang di dunia selama 40 hari 40 malam.
Palon dan Syekh Subakir tidak ada yang tumbang, karena mereka sama-sama memiliki ilmu yang kuat, dan peperangan pun berakhir seri. Di hari ke-40, Sabdo Palon menawarkan beberapa syarat kepada Syekh Subakir kalau mau menyebarkan ajaran Islam di wilayah Jawa. Aku wis njaga tlatah iki saking ewonan taun. Awit sadurunge Hindu lan Buddha ning kene wis enek kapitayan. Kepercayaan asli rakyat Jawa. Nyapa saiki kowe mara nggawa ajaran anyar? Apa sing bakal kedadian ing tradisi sing wis kawit biyen ing tlatah iki? Kami tidak ingin merusak kepercayaan yang sudah ada. Dalam agama kami juga mengajarkan welas asih, hormat kepada alam, dan budi pekerti yang luhur, sama seperti yang diajarkan kapitayan. Wong Jawa aja ilang Jawane, tapi nek ngasih tlatah iki kelangan budayane, ngasih rakyatku dadi ra kenal sapa awake, aku ora bakal meneng. Ono patang syarat sing kudu dimangerteni. Kaping pisan yaiku ora ana pemaksaan ing jero agama. Kabeh wong bebas milih keyakinane dhewe. Kaping pindho, kabeh bangunan ibadah sing dibangun kudu ana budaya Jawane senajan agamane Islam. Kaping telu, raja kaping pisan kerajaan Islam kudu saka daerah campuran, yaiku gabungan saking Jawa lan Islam. Lan kaping papat, ojo ngasih budaya Jawa ilang. Agama oleh gendi, tapi budaya kudu tetap dipertahanke. Syekh Subakir mencermati syarat-syarat dari Sabdo Palon, dan akhirnya Syekh Subakir setuju kepada persyaratan dari Sabdo Palon. Syekh Subakir mengerti betapa pentingnya menjaga budaya Jawa tanpa harus merusak apa yang sudah ada. Ilingo syarat-syarat kuwi yen ngasih 500 tahun budaya Jawa ilang perkara budaya njaba, aku bakal bali lan gawe koro-koro ing tlatah iki. Aku dan prajuritku akan menghormati budaya Jawa. Kami hanya datang untuk memberi ajaran yang baru, bukan untuk menghapus yang lama. Dengan perjanjian ini, harmoni antara ajaran Islam yang baru dan kebudayaan Jawa mulai terjalin. Kedua tokoh besar ini pun melanjutkan perannya dalam sejarah spiritual di tanah Jawa. Dan itulah kisah Paku Tanah Jawa, pertarungan dan perjanjian dari Syekh Subakir dan Sabdo Palon. Dan pesan moral dari kisah ini adalah tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaan, dan harus toleransi serta akulturasi terhadap budaya agar tetap mengenal jati diri budaya kita. Inilah kisah perjalanan Syekh Subakir dalam menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa.
Tioga yang ada sambuinya Taga ajo langkah Gara ajo gari Raso pareso Tioga to ado jawenya Tioga yang ada sambuinya Tioga to ado jawenya Tioga yang ada sambuinya Kujang siap harimau capo Ambiak empat ayam alim Kujang siap harimau capo Ambiak empat ayam alim Oh wai oh wai oh wai oh wai Budina barangkai akan bajelo raso di bawah naik pareso di bawah turun raso di bawah naik pareso di bawah turun Mereka siapa? Kita di mana? Kita siapa? Apa? Kita di Indonesia's Gatelan. Gatel. This is the music of my country. Tunggu! Tato itu berat. Biar aku aja. Tunggu aku aja tunggu Dia aja. tunggu nungguin ya
The Successor. Di bawah langit yang mulai pudar, kita berjalan bersama. Langkah demi langkah, setiap tawa, setiap luka menjadi kenangan yang tak pernah lepas. Dalam pertemanan yang terjalin erat, kita saling menyemangati, menuntun di jalan yang tak pernah salah. Perjuangan bersama, tak terasa waktu telah berlalu. Namun hari ini jendela waktu membuka guru dan murid, perpisahan yang tak akan terhindarkan. Langkah kita kini telah berpisah, namun jiwa kita tak akan pernah terpisah selamanya. Kau adalah cahaya yang menerangi setiap langkah kami. Kini saatnya aku meluncurkan menjadi penerus perjuanganmu dengan segala yang telah kau ajarkan. Perpisahan ini menyisakan rindu, namun dalam hati ada harapan yang tumbuh. Aku akan terus berjalan dengan bekal yang kau beri, menjadi penerus yang layak di bawah bayangmu, yang akan selalu ada, yang tak akan pernah hilang selamanya. Akan selalu hidup dalam sanubariku. Rasaku akan kukir di dalam hatiku. Terima kasihku untuk pengabdianmu.
manfaat Istiqomah, yes. Oke, tetap di tempat dulu. Ini momen terakhir kita berfoto bersama dengan kakak pengasuh